Selamat datang di channel Literatus. Inilah 5 kasus kematian akibat racun sianida. Kematian Mirna Salihin, yang kemudian menjadikan Jessica sebagai pelaku tunggal, telah mempopulerkan satu kata, sianida. Sebagaimana diketahui bersama, sianida adalah sejenis racun yang sangat mematikan. Sekaligus pada kesempatan kali ini, mari kita segarkan ingatan kita bahwa, sebagian besar masyarakat Indonesia masih begitu asing dengan nama racun sianida, sebelum terjadi peristiwa kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin pada awal tahun 2016. Artinya, kita masyarakat Indonesia barulah akrab dengan nama racun sianida setelah terjadinya kasus kematian Mirna. Berikut, mari kita bersama-sama melihat 5 kasus yang berkaitan dengan racun sianida. Dari kopi sianida hingga satu sianida. Pertama, kasus Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin menjadi bahan pemberitaan media massa sepanjang 2016. Mirna meninggal setelah meminum es kopi Vietnam saat bertemu dua temannya, Jessica Kumala Wongso dan Hani, di restoran Olivier, pada 6 Januari 2016. Mirna mengejang benerapa saat setelah meminum kopi. Dalam reka adegan yang dilakukan saat prarekonstruksi, Hani mengatakan, Mirna berulang kali mengucapkan, "It's awful, it's so bad." Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan kandungan sianida dalam lambung Mirna. Jejak sianida juga ditemukan dalam kopi yang telah dipesan Jessica terlebih dahulu. Hasil uji laboratorium forensik Polri mengungkap, es kopi Vietnam yang diteguk Mirna mengandung 3 gram sianida. Dosis ini bisa membuat 5 orang sekaligus tewas. Meskipun kenyataannya, Hani yang ikut cicipi kopi Mirna tidak mati juga. Polisi, di bawah Komando Krisnamurti, kemudian menetapkan Jessica sebagai tersangka. Ia ditangkap di Hotel Neo, di kawasan Mangga 2, pada Sabtu 30 Januari 2016. Dalam kasus kematian Mirna, Jessica ditetapkan sebagai pelaku dengan dakwaan pembunuhan berencana dan divonis penjara 20 tahun. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Kedua, kasus pimpinan Padepokan Satrio Aji. Pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan Oktober 2016, tindak pembunuhan dengan racun sianida juga dilakukan oleh seorang pimpinan Padepokan Satrio Aji, Anton, alias Aji, di kota Depok. Anton diketahui membunuh 2 orang tamunya, bernama Shendi dan Ahmad Sanusi. Seperti halnya kasus pembunuhan Mirna, Anton juga membubuhkan potasium sianida dalam kopi yang ia suguhkan kepada Shendi dan Sanusi. Saat itu, kedua korban hendak melihat penggandaan uang di Tangerang. Anton, menurut keterangan polisi, membeli sianida dari Pacitan dan merencanakan pembunuhan itu sejak beberapa hari sebelumnya. Anton melakukan tindakan ini dengan motif ingin menguasai mobil Toyota Avanza milik Shendi. Jenazah Shendi dan Sanusi kemudian dibuang di 2 lokasi di kota Depok. Pelaku dalam kasus ini dijerat pasal 340 KUHP, pasal pembunuhan berencana. Artinya, mereka dapat dihukum mati ataupun penjara seumur hidup. Ketiga, kasus ritual penggandaan uang. Polisi mengamankan ketiga terduga pelaku, yakni berinisial A, Das, dan R, atas dugaan pembunuhan berencana terhadap warga Jakarta dan Jawa Tengah. Korban adalah N dan An. Kedua korban diracun dengan sianida pada 8 Juni 2022. Namun, kasus tersebut baru dilaporkan pada 23 Juni 2022. Kasus tersebut berawal saat N dan An mendatangi Das dengan tujuan hendak menggandakan uang. Das kemudian mengantarkan kedua korban ke A. Ternyata, A sudah menyiapkan air mineral yang dicampur sianida yang diminum korban saat ritual. Usai ritual, korban kesakitan dan keesokan harinya meninggal. Das berperan sebagai pencari pasien untuk ritual pengobatan dan menggandakan uang secara gaib. Sementara A dan R berperan sebagai pelaksana ritual alias dukun. Pelaku tentu saja dijerat pasal 340 KUHP, pasal pembunuhan berencana. Artinya, mereka dapat dihukum mati ataupun penjara seumur hidup. Keempat, kasus sate sianida Jogja.
Naba Faiz, bocah 10 tahun asal Bantul, Yogyakarta, tewas setelah memakan sate yang dibawa sang ayah, Bandiman, yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Belakangan diketahui jika sate tersebut dicampur racun sianida oleh Nani Apriliani Nurjaman, warga Desa Buniwangi, Kecamatan Palasan, Majalengka, Jawa Barat, yang tinggal di Jogja. Awalnya, Nani menitipkan sate ayam kepada Bandiman, pengemudi ojek online, untuk seorang pria yang bernama Tommy. Pengiriman dilakukan secara offline. Ternyata, sate ayam tersebut tak pernah sampai di tangan Tommy. Keluarga Tommy, tepatnya istri Tommy, menolak kiriman tersebut karena merasa tak memesan. Bungkusan sate tersebut diberikan kepada Bandiman oleh sang pengemudi ojek online. Bungkusan sate tersebut dibawa pulang untuk berbuka puasa. Nahas, anak Bandiman, yang bernama Naba Faiz, tewas setelah konsumsi sate tersebut. Sementara istri Bandiman, yang ikut makan mengeluh sakit, dan dilarikan ke rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan. Nani, kemudian ditangkap di tempat tinggalnya di Bantul, pada Jumat 30 April tahun 2021, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-25. Pelaku mendapat hukuman 16 tahun penjara. Keima, kasus pacar mengaku hamil. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun, ditemukan tewas di lapangan voli di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Jumat 24 September 2022. Belakangan diketahui, perempuan belia tersebut tewas setelah diracun oleh kekasihnya, yang juga berumur 15 tahun. Menurut keterangan dari polisi, pelaku tega melakukan hal tersebut, setelah korban mengaku hamil. Dari hasil otopsi, ditemukan kandungan racun natrium sianida cukup banyak di lambung korban. Pelaku mengaku mencampur racun dalam jamu, yang kemudian diminumkan ke korban. Selain natrium sianida, tak ditemukan kandungan berbahaya lain di tubuh korban. Pelaku yang termasuk dalam kategori di bawah umur tersebut, tentu saja diadili di peradilan anak, sesuai ketentuan UU Perlindungan Anak. Tahukah Anda, dari kelima kasus kematian akibat racun sianida, ada dua perbedaan mendasar dengan kasus kematian Mirna, yang kemudian memvonis Jessica, dengan hukuman penjara 20 tahun. Pertama, keempat kasus kematian sianida, selain kasus Mirna, semuanya menggunakan prinsip kausalitas, atau sebab akibat, sebagaimana sesuai dengan proses persidangan pidana. Sementara itu, dalam kasus kematian akibat sianida yang dialami Mirna Salihin, tidak digunakan prinsip kausalitas. Tidak heran, sejak kematian Mirna dijadikan kasus oleh penyidik, di bawah komando Krisnamurti dan Verdi Sambo, tidak pernah diketahui asal-muasal sianida. Kedua, keempat kasus kematian sianida lainnya, jelas sekali motif pelakunya, mulai dari motif sakit hati hingga motif harta. Sementara itu, dalam kasus kematian Mirna, tidak pernah dapat dibuktikan motif Jessica membunuh Mirna. Dalil pengadilan pada waktu itu adalah, tidak diperlukan motif, sebagaimana menurut keterangan saksi ahli Profesor Edi. Meskipun, ketika pembacaan putusan, motif Jessica bunuh Mirna tiba-tiba ada, yaitu, karena sakit hati atau tersinggung dengan Mirna, sebagaimana menurut keterangan suami Mirna. Jangan lupa dukung channel ini.